Kalau kematian dulu 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari dimelekin. Kenapa? Rohnya belum hilang dari rumah, malu belum pergi, masih ada di rumah ini. Rohnya itu dimelekin. Pakai apa melekannya? Gaplek, adu jago, cerita dongeng nggak karu-karuan. Datang agama Islam 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya, biarkan. Tapi isinya afdhalu dzikri fa'nahu. Bagus tidak? 3 hari, 4, 7 hari dari orang luar, bukan dari Islam, tapi isinya Islam. Baik tidak? Batik, sarung, celana, bukan dari Arab, bukan. Tapi untuk sholat, bagus enggak? Sholat pakai batik, ngaji pakai batik, silaturahim pakai batik. Neng orang, neng apa? Belangko nih. Yang kurang, yang tidak benar, gamis kopiah putih untuk demo. Nah, kalau gamis kopiah putih untuk sholat, tapi untuk demo, nah itu masih bagus batik dan celana atau sarung untuk belangkon untuk sholat atau untuk apa aja, ngaji atau silaturahim atau terserah. Nah, oleh karena itu budaya kita lebih ada nggak dasarnya? Saya ngomong ini dasarnya ada nggak? Ada. Nih, dengarkan. Para sahabat menyebarkan Islam sampai ke Persia, ke timur. Melihat ada bangunan 12 meter, 15 meter. Para sahabat aneh, di Mekah nggak ada, di Madinah nggak ada. Apa itu? Naon itu? Satu sama lain tanya, apa ini? Dilihat di atasnya ada api, apinya disembah. Agama itu namanya agama apa? Majusi, nyembah apinya ditaruh di atas. Oh, kata orang Arab, kata sahabat, hadhihi manaroh, apa? Tempatnya api. Nar, api, manaroh tempatnya sujud, masjid. Sholat, tempatnya sholat, musola. Nar, api, tempatnya api, manar. Oh, tempatnya api tak ini. Ayo kita ambil saja, kita lestarikan. Apinya dibuang, menaranya untuk monumen masjid. Benar apa enggak itu? Bagus apa enggak itu? Dari mana datangnya menara? Yang jawab, dari mana datang menara? Makna asalnya apa? Tempatnya api, manarah. Nah, ketika pergi ke barat, ke perbatasan Romawi, sahabat melihat ada bangunan pakainya kubah, gereja, istana, orang-orang rumahnya orang kaya. Ini bagus ini untuk masjid. Kenapa? Supaya baris tanpa tiang, pakai kubah kan, supaya baris soft sholatnya tidak putus. Kalau pakai tiang ini putus nih, softnya ini. Kalau pakai kubah tanpa tiang, jadi oleh Islam diambil tuh bangunan kubah untuk masjid. Coba ente lihat, kalau di TV lah, nggak usah lihat. Kalau lihat ke sana nggak akan kuat. Di Kremlin, di Moskow, di sana Soviet, itu istananya dan pakainya kubah kayak masjid persis. Kalau orang nggak tahu, di Moskow itu, saya juga dari sana sekali ke sana, kayak masjid kubahnya. Lah itu jualan mana itu? Apa Islam ngambil dari sana, apa sana ngambil dari Islam? Islam ngambil dari sana. Itu udah zaman sebelum Nabi Muhammad lahir, Kubah. Jadi mengambil bangunan, budaya, arsitektur atau apa, gaya apa dari luar Islam, asal tidak mengganggu akidah, bahkan untuk memperkuat akidah, syai'un hasanun, sesuatu yang baik. Kalau mau cerita lagi nih, Khalifah Muawiyah sakit perut, Khalifah Muawiyah punya dokter pribadi. Dokter Arab nggak ada, orang Arab dokter. Orang Arab dokter taunya nanam korma dengan meres sapi susunya onta kok. Akhirnya Khalifah Muawiyah mengangkat dokter pribadi namanya Sarjius. Agamanya Kristen Ortodok. Ya. Punya anak Yahya, si Sarjius. Yahya tidak mau hidup di istana dengan bapaknya, enggak, saya mau keluar dari sana, enggak mau. Mendirikan madrasah atau pesantren lah, atau tempat majelis ilmu.
ngajarkan ilmu kalam, jenis, fasal, nau, sifat, jauhar, itu yang diajarkan. Muridnya orang Islam. Paham gak? Jadi ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu kalam itu dari anaknya Sarjius, John Damascus, Yahya ad-Dimashqi. Tapi umat Islam cerdas, mengembangkan, Imam Asy'ari, Maturidin mengembangkan, menambahi. Paham tidak? Filsafat dari mana? Dari Yunani. Dikembangkan Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Rushd, dikembangkan. Itu namanya ilmu itu seperti itu. Enggak harus Arab. Ya Arab saya naik onta dong. Nah, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur ibn Abi Abdul Abbas As-Saffah, khalifah kedua dari Bani Abbasiyah, bapaknya Harun Rasyid. Bapaknya Harun Rasyid membangun kota Baghdad. Dia yang membangun ibu kota Baghdad dia. Tadinya bukan di Baghdad, ibu kota di Samirah. Yang membangun kota Baghdad. Baghdad itu bahasa Sanskerta, bukan bahasa Arab. Bag itu Tuhan, dad itu pemberian. Kira bahasa Arab apa? Baghdad pemberian Tuhan. Bagawan, ahli ketuhanan. Bagawan, apalagi? Ya, sudah. Sakit perut. Abu Ja'far Al-Mansur sakit perut. Dukun-dukun Arabnya nggak ada yang bisa ngobatin. Akhirnya panggil dokter yang beragama Majusi tadi. Namanya Jirjis bin Bukhtiasyur. Namanya. Ngobatin khalifah. Setelah itu dijadikan dokter pribadi. Setelah itu bangun rumah sakit namanya Bimaristan. Nggak pernah dengar sejarah begini sih ya. Jadi melongo jadinya. Nggak pernah. Ngajinya cuma wajibnya mandi saja. Jadi rumah sakit di Baghdad itu pertama kali bangun, lupa namanya udah. Jirjis bin Bukhtiasyur, agamanya Zoroaster. Kalau ilmu kalam pertama kali yang ngajaran siapa? Yahya ad-Dimashqi. Anaknya siapa? Dokter Muawiyah, anaknya dokter pribadinya kalau Muawiyah, Sarjius. Itulah budaya, itulah peradaban, itulah kemajuan. Kita terbuka. Agama Islam, rukun iman 6, syariat kita nggak pernah berubah, tapi budaya kita terbuka ya, asal tidak bertentangan dengan Islam. Kita ambil tengah, kita ambil harus moderat. Makanya di Quran itu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Tidak ada dalam Quran kalimah yang mengatakan ummatan Islamiyah. Nggak ada tuh. Ada nggak di Quran? Nggak pernah baca Quran ya Allah. Baca cuma Qul dan Falaq Nas saja. Di Quran itu nggak ada ummatan Islamiyah. Nggak ada. Atau ummatan Arabiyah. Nggak ada. Yang ada umat wasata. Umat yang berkualitas. Umat yang punya peran. Umat yang berbobot. Jadi yang penting apa? Yang penting apanya? Jawab dong. Yang penting apanya? Kualitas, berbobotnya, perannya. Bukan bendera. Bukan bendera, bukan. Makanya lapal la ilaha illallah nggak usah jadi bendera, tapi dizikiri siang malam. Ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La itu kanan, tidak. Ilaha kiri, illallah yang mentok ke sini supaya masuk hati. La. Itu caranya mentaratika. La itu takhalli, ilaha illallah isbat. Jadi itulah sebenarnya yang prinsip yang kita miliki.